beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata. Karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan hari ini, cek dulu, udah bawa Alkitabnya belum? Kalau udah, duduk yang manis, siapin hatinya, fokus, gak usah keganggu sama yang lain. Udah? Udah siap? Oke, kalau udah siap, kita nyanyiin satu lagu yuk. Memuji Tuhan selalu sambil bangkit berdiri. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Oke deh, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah kepada kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau terus memberi kami kesehatan dan kami boleh berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Kau berkati firman Tuhan yang kami dengar hari ini, supaya dapat kami serap dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 98. Mazmur jangan lupa yang paling atas nih. Terus Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Kakak bacain ya buat kalian. Adik-adik ikutin dalam hati sambil dilihat Alkitabnya. Nah, saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, adik-adik, siapa yang ingat sama raja ini? Atau orang yang di sini, yang di dalam gua? Dan yang ini yang bertiga, yang di dalam api? Kok 3? 1, 2, 3, 4. Kok 4? Oh, satunya malaikat. 3 orang dan 1 malaikat. Ayo, coba tebak siapa namanya. Udah nyerah? Lupa? Aduh, yaudah kakak ingetin. Yang ini namanya Raja Nebukadnezar. Yang ini
Daniel dalam gua singa. Yang ini Sadar, Mesak, dan Abednego di dalam perapian. Nah, inilah kondisi Israel, bangsa Israel pada waktu firman Tuhan yang tadi kita baca. Bangsa Israel ada dalam masa pembuangan Babel. Kok bisa, Kak? Adik-adik ingat ya? Kalau bangsa Israel itu berdosa, tobat, berdosa lagi. Menyembah Tuhan, habis itu menyembah berhala lagi. Nah, jadi deh mereka ada di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar yang jahat itu. Nah, tapi meskipun dalam penderitaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita yang suka bandel. Kalau Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Tuhan Yesus itu pengasih, penyayang, panjang sabar, pokoknya sayang banget sama umatnya. Dan akhirnya setelah 70 tahun, bangsa Israel bisa bebas, lepas, terselamatkan. Karena siapa? Ya, nggak lain dan nggak bukan karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya penolong yang sungguh. Kalau adik-adik sakit, siapa yang menolong? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Melalui obat yang adik-adik makan atau minum, kemudian ada dokter dan perawat, ada juga orang tua adik-adik yang merawat adik-adik kalau sakit. Nah, kalau misalnya adik-adik lagi di sekolah, ujian, udah belajar nih, tapi akhirnya mendapatkan nilai yang bagus, itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus, bukan karena kuat kuasanya adik-adik, tapi karena Tuhan Yesus yang selalu campur tangan, selalu ada menyertai adik-adik di kehidupan adik-adik. Jadi, satu kali lagi, siapa penolong kita? Siapa? Tuhan Yesus. Wah, ternyata banyak banget berkat yang udah Tuhan Yesus kasih ke kita. Kalau bisa sakit, kita disembuhin, diselamatkan. Kalau kita kesulitan, kita ditolong. Wah, Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Ngasih nafas kehidupan, kita bisa tidur, kita bisa bangun, kita bisa makan, kita bisa sekolah dan sekolah minggu walaupun secara online. Kira-kira bisa nggak ya kita balas semua kebaikan, semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita? Nggak bisa. Tapi Kak, aku mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Ada satu cara, yaitu dengan memuji namanya lewat nyanyian. Ayo, siapa yang sehari-hari suka nyanyi di rumah? Coba, nyanyinya lagu apa? Ada lagu sekolah minggunya nggak? Atau lagu rohani? Nah, buat adik-adik yang belum atau nggak selalu konsisten setiap hari, yuk kakak ajak buat nyanyi lagu sekolah minggu atau lagu rohani di sehari-harinya adik-adik. Jadi, kalau misalnya lagi belajar atau lagi ngapain aja, adik-adik bisa loh nyanyi lagu itu buat memuji nama Tuhan. Kalau adik-adik mau memuji nama Tuhan dengan bernyanyi, Tuhan Yesus pasti senang banget. Maka dari itu, aktivitas minggu ini adalah adik-adik bernyanyi lagu sekolah minggu atau lagu rohani kesukaan adik-adik. Lalu divideoin. Kakak berharap untuk seterusnya adik-adik bisa menyanyikan lagu sekolah minggu ataupun rohani setiap hari minimal sekali ya. Nah, sebelum kita menutup cerita hari ini, kita mau ajak adik-adik untuk dengar lagu baru. Judulnya Pujilah Tuhanku. Sambil bangkit berdiri. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuat sayang. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita berdoa.
Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini mengenai bangsa Israel yang lepas dari pembuangan Babel. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kalau berkat-Mu begitu banyak yang melimpah kepada kami. Walaupun kami tidak dapat membalasnya, tapi kami dapat bersyukur dan memuji nama-Mu terus sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau yang berkati kami dan keluarga kami selama seminggu ke depan, sampai kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu di sekolah minggu hari Minggu. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkati juga semua orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau yang boleh pulihkan negara kami, dunia ini, supaya kami boleh bersukacita menjalani aktivitas kami yang kembali normal. Tuhan, sebelumnya hapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, layakan kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa aktivitasnya ya.